Bentar ya. Baik, mestinya saya ngecek streamingnya sudah jalan. Oke, sudah jalan ya. Baik, kita mulai kuliah. Topik kita sekarang adalah fungsi Gauss dan teorema aproksimasi Weierstrass yang merupakan akhir dari bab 11. Saya ditanya Jamal, kapan UTS? Kalau sesuai jadwal, UTS-nya minggu ke-12. Lalu saya ngecek silabus. Kita ini sekarang di minggu ke-9 ternyata begitu ya. Jadi materi yang kita bahas ini sebetulnya materi minggu ke-10. Jadi kita agak cepat nih. Nggak tahu juga, mungkin saya kurang banyak meluangkan waktu untuk membahas soal-soal. Jadi nggak apa-apa, nanti sebelum ujian akan ada sesi membahas soal-soal begitu. Jadi itu pertanda udah mendekati ujian. Kalau sekarang masih minggu ke-9, jadi minggu ke-10 kita lanjutkan. Minggu ke-11 mungkin masih ada materi. Di hari Jumat minggu ke-11 mungkin sudah selesai itu. Jadi artinya di minggu ke-11 tuh kita sudah bisa memulai pembahasan soal-soal latihan begitu ya. Kemudian minggu ke-12 entah hari Rabu atau Jumatnya bisa dipakai untuk ujian. Mungkin minggu ke-11 sepenuhnya mulai dari Rabu, kalau bahan udah selesai bisa dipakai untuk tutorial lah begitu ya. Jadi ujiannya bisa betul-betul punya bayangan akan mengerjakan soal seperti apa. Baik, untuk materi kuliah hari ini, fungsi Gauss dan aproksimasi Weierstrass itu terkait dua-duanya. Jadi gongnya adalah teorema aproksimasi Weierstrass. Nah, dalam teorema aproksimasi Weierstrass itu fungsi Gauss dipakai begitu ya. Nah, fungsi Gauss dalam hal ini adalah fungsi yang kalian sudah kenal di statistika ya. Fungsi distribusi normal tuh pada dasarnya fungsi Gauss gitu. Jadi kalau kita hitung integral ini dari E pangkat min Y kuadrat dari min tahingga sampai tahingga begitu. Kalau kita kuadratkan jadi sama dengan ini. Kenapa jadi integral lipat? Karena ini kan sama dengan integral dari E pangkat min X kuadrat dx kali E pangkat min Y kuadrat dy gitu ya. Nah, ini jadi yang satu masuk ke dalam integral ini jadi yang di atas itu gitu ya. Dan dua integral ini tentu nilainya sama, makanya ini jadi kuadrat ya. Oke, teknik ini mungkin waktu di StatMat, kalau di ITB nama kuliahnya StatMat mungkin ya, diperkenalkan. Bahkan mungkin di kalkulus juga ada. Lalu ini adalah apa? Substitusi koordinat polar ya. Substitusi koordinat polar kita dapatkan integral E pangkat min R kuadrat R dr d theta, R-nya dari 0 sampai terhingga, theta-nya dari 0 sampai 2pi. Dan integral ini bisa dihitung, integral yang di dalam R itu bisa dihitung dengan substitusi, peubah
lalu hasilnya kemudian konstanta yang kemudian diintegralkan lagi dari 0 sampai 2pi. Jadi ini sendiri pastinya akan sama dengan berapa nih? Sama dengan setengah ya. Sama dengan setengah begitu. Jadi hasilnya akhirnya sama dengan pi. Dan dengan demikian integral dari e pangkat min y kuadrat dy itu sama dengan akar pi. Jadi gy yang sama dengan apa tadi? Seperakar pi e pangkat min y kuadrat itu integralnya jadi sama dengan 1. Nah, lalu apalagi yang kita ketahui tentang G? Sebentar, saya cek dulu. Ini kita cek di sini bahwa G merupakan fungsi genap ya, karena E pangkat min Y kuadrat di situ. Kalau Y diganti dengan min Y, nilainya sama saja. Lalu integralnya sama dengan 1, berarti di sebelah kiri 0 sama dengan setengah, sebelah kanan 0 juga sama dengan setengah. Ini kalau digambar kan kalian tahu ya, gambarnya seperti apa. Kira-kira seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Nilainya tidak pernah negatif, jadi kurvanya berada di atas sumbu X. Maaf, ini kita menggunakan huruf Y, jadi sebentar. Mana spidol saya? Bentar ya, ini memunculkan, ini taskbarnya show presenter screen. Oke, ini justru taskbar mau dihapuskan. Oke, jadi ini penghapus. Ini kita pakai sumbu Y. Oke. Nah, lebih jauh turunan ke K, itu kalau turunkan ya pertama sih turunkan pakai aturan rantai, turunan kedua ya sudah mulai rada rumit, tapi intinya E pangkat min Y kuadrat akan terus muncul ya. Jadi misalnya G aksen Y pertama sama dengan apa? Min 2Y ya. Min 2Y per akar pi tetap ada E pangkat min Y kuadrat. Nah, kalau diturunkan lagi, U aksen min 2 per akar pi, kemudian nanti kali E pangkat min Y kuadrat, tapi itu saya kumpulkan aja dulu ya. Lalu nanti min 2Y per akar pi kali itu jadi akan jadi plus 4Y kuadrat per akar pi gitu ya. Saya kira itu ya, cuma begitu ya. Jadi inilah P1, P2, dan seterusnya. Begitu ya. Tentu makin rumit rumusnya, tetapi pada dasarnya kita akan punya polinom dalam Y kali E pangkat min Y kuadrat. Dan polinomnya berderajat sesuai dengan orde turunannya. Nah, lalu saya katakan di sini bahwa nilai mutlak atau ya di sini nilai mutlak ya, bukan modulus. Nilai mutlak dari turunan ke K itu akan
lebih kecil atau sama dengan suatu konstanta kali E pangkat min nilai mutlak Y. Khususnya untuk Y yang besar sih, tapi untuk Y yang kecil ya berlaku juga. Kenapa demikian? Karena kalau kita hitung GK Y, em, sebentar, ini PK Y. Jadi kalau dia dibagi, eh, mohon maaf, penghapus lagi dulu. Menghapus, bukan dibagi, tapi dikali. Um, ini kan saya seolah mengklaim bahwa E pangkat nilai mutlak Y kali turunan ke K dari Y itu terbatas begitu ya? Begitu ya, uh, Reinhard? Iya, Pak. Bentar, saya kok pakai warna merah nih, nggak enak di mata. Nah, ini sama dengan, hmm, kalau saya tuliskan si polinom itu, kita nggak tahu polinomnya, nggak nggak apa-apa. Ini per E pangkat Y kuadratnya saya tulis sebagai penyebut. Itu GK ya, turunan ke K. Nah, ini kemudian saya kurang nilai mutlak Y. Oke? Begitu kan? Nah, E pangkat Y kuadrat min nilai mutlak Y itu masih cukup besar. Itu masih menyerupai E pangkat, hmm, mungkin kalau saya bandingkan E pangkat Y kuadrat min nilai mutlak Y itu dengan E pangkat nilai mutlak Y. Itu mana yang lebih besar? Ini saya akan masih lebih besar begitu untuk Y yang besar. Paling tidak untuk Y yang besar ya. Em, mungkin untuk Y yang besar dulu, untuk Y yang lebih besar dari satu dulu. Kenapa? Karena kalau ini sama aja saya membandingkan E pangkat Y kuadrat dengan E pangkat 2 kali nilai mutlak Y, ya kan? Ya, Renhat. Em, Kalikan kedua ruas, ini saya sama aja dengan oh, begitu kan? iya. Nah, yang satu pangkatnya kuadratik, yang satu cuma Oh, dua iya. kali nilai mutlak gitu ya. Iya, Pak. Mungkin Y-nya bukan mulai dari satu, tapi Y-nya mulai dari dua mungkin ya. Mungkin dari Y 2. Kalau Y-nya 2 sama-sama E pangkat 4 gitu ya. Kalau Y-nya 3 udah yang kiri udah jauh lebih besar kan gitu ya. Gitu. Nah, kalau Y-nya kecil gimana? Ya, Y-nya kecil sebetulnya ada batas bawah dua-duanya sama dengan E pangkat 0 gitu, 1 gitu ya. Jadi sebetulnya kalau pakai konstanta, ini kalau dikalikan konstanta tertentu di depan ini, katakanlah seperberapa gitu ya, itu akan berlaku untuk semua Y. Jadi pada akhirnya begitu. Jadi ini akan terbatas, kira-kira gitu. Sebelum terbatas, mohon maaf, saya hapus dulu. Sebelum terbatas, ini akan lebih kecil dari PKY per sesuatu konstan, katakanlah C, E pangkat Y gitu ya. Eh, jadi ini E pangkat nilai mutlak Y-nya di kiri ada, saya tahu. Tapi yang mau saya katakan di sini bahwa penyebutnya itu ah
besar sedemikian sehingga polinom yang membesar itu akan kalah oleh penyebut yang juga membesar lebih cepat gitu ya. Sehingga akhirnya jadi tapi ini untuk Y yang besar saja. Jadi untuk yang besar tuh bahkan menuju 0 gitu. Kalau Y-nya menuju tahingga menuju 0, oke? Jadi yang mau saya katakan kalau Y menuju tahingga penyebut tuh lebih besar sehingga itu menuju 0. Sementara untuk Y di antara min 2 dan 2 dia terbatas. Jadi intinya ini akan jadi terbatas oleh suatu konstanta. Saya tidak menuliskan detail. Ini penjelasan dari kalimat yang atau ketaksamaan yang saya tulis di atas. Jadi terbukti ya gitu ketaksamaannya. Ya terbuktinya tambah detail-detail yang harus dilengkapi. Jadi jika F terbatas, maka G epsilon konvolusi F ini akan menghampiri F. Ingat kita punya teorema sebelumnya, yaitu ini. Ya, jadi sekarang ini berlaku untuk V yang sama dengan G tadi, fungsi Gauss. Dengan alfa dan beta sama dengan setengah. Bagus, ya. Alfa dan betanya sama. Oke. Nah, sekarang teorema aproksimasi Weierstrass. Silakan interupsi bila ada yang hendak diklarifikasi. Teorema aproksimasi Weierstrass berbunyi sebagai berikut. Jika F kontinu pada interval terbatas AB, maka F merupakan limit seragam dari polinom pada AB. Ya, ini limit seragam atau dapat dihampiri secara seragam begitu ya. Jadi ini implisit barisan sebetulnya. Kalau limit tentu dari barisan ya. Tapi ini dikatakan maksudnya adalah untuk setiap delta positif terdapat polinom P sedemikian sehingga berlaku ini. Dan ini artinya implisit secara seragam. Jadi ketaksamaan nilai mutlak fx min px kurang dari delta itu berlaku untuk setiap x. Jadi x-nya dipilih belakangan. Beri saya delta positif, saya bisa pilihkan polinom sedemikian sehingga ketaksamaan ini berlaku untuk setiap x anggota AB, gitu ya. Ya, di sini galatnya delta bukan epsilon karena epsilonnya dipakai untuk faktor dilasi atau ya faktor dilasi untuk identitas hampiran. Oke, pernyataannya jelas ya. Jadi kalau kita punya fungsi kontinu pada AB, entah bagaimana gitu, maka nanti akan ada polinom. Ya, polinom itu barangkali grafiknya lebih bagus gitu ya, sedikit lebih bagus daripada si F dengan galat kurang dari suatu bilangan yang kita berikan. Semakin kecil bilangannya tentu polinomnya harus semakin besar derajatnya, ya. Nah, bagaimana buktinya? Oke, saya akan sajikan buktinya, tetapi dalam bukti ini sebetulnya ada bagian-bagian perhitungan yang tidak dituliskan secara rinci juga. Jadi pada level ini
Anda harus mencerna pernyataan-pernyataan itu dengan ikut menulis atau melakukan perhitungan ekstra gitu ya untuk mencerna pernyataan-pernyataan yang ada. Ini sudah mirip bukti-bukti yang biasanya ada di paper yang dipublikasikan di jurnal ya. Oke, seperti apa persisnya nanti saya akan jelaskan di mana pernyataan-pernyataan yang masih memerlukan verifikasi itu gitu ya. Nah, pertama kita perluas F ke seluruh R sehingga F kontinu dan bernilai 0 di luar interval ini. Ya, jadi bayangkan tadinya F terdefinisi pada AB saja. Ups, mana warna yang lebih sejuk. Lalu, jadi bayangkan sekarang F seperti itu, lalu kita bergerak sedikit ke kiri, ke kanan juga. Di sana kita ingin 0. Nah, gitu ya. Maka inisi analisis real ini bisa dihubungkan oleh suatu kurva sedemikian sehingga F-nya kontinu. Caranya gimana? Ya hubungkan aja dengan ruas garis gitu ya. Seperti itu. Kalau mau mulus juga bisa gitu ya. Mau mulus juga bisa. Intinya kita tinggal hubungkan aja seperti itu. Oke? Nah, menurut teorema sebelumnya kita punya ini. Oke? F konvolusi dengan identitas hampiran G yang sudah didilasi dengan faktor epsilon itu akan konvergen ke F secara seragam pada interval AB. Ini tentunya bila epsilon menuju 0 ya. Nah, selanjutnya diberikan delta positif. Nah, epsilon di sini, jadi peran epsilon dan delta ini kalau dalam limit jadi kayak terbalik ya. Untungnya Anda sudah S2, jadi dibolak-balik gitu mudah-mudahan nggak pusing ya, nggak jadi kacau dunia Anda, jadi nggak ikut terbalik gitu ya. Jadi epsilon itu cukup kecil sedemikian sehingga ini tidak lain apa ini? Ini tidak lain G epsilon konvolusi F X ya. Rumus G epsilon ini kan sama dengan integral dari minta hingga, kalau ditulis saya tulis dulu deh ya. Ini kan integral dari minta hingga sampai tahingga G epsilon X min Y kali FY DY. Ya, tapi F-nya kan bernilai 0 di luar interval A-1, B plus 1, maka integralnya jadi dari A-1 sampai B plus 1. Lalu G epsilon X min Y adalah E pangkat ini kan? E pangkat min X min Y kuadrat per epsilon kuadrat. Lalu ada seper epsilon di depannya yang saya tulis di luar integral. Oke? Ini saya hapus lagi supaya tidak terlalu ramai. Nah, ini kita bisa buat lebih kecil daripada delta per 2. Kenapa delta per 2? Ya, supaya menyisakan ruang bagi kita untuk menaksir dia, kita taksir ini. Jadi bentuk ini akan ditaksir dihampiri oleh polinom. Nah, bagaimana kita menghampiri ini oleh polinom? Lalu nanti pakai ketaksamaan segi
segitiga. Begitu ya. Bagaimana menghampiri dia dengan polinom? Taylor masuk. Ya, kita gunakan Taylor. Teorema Taylor. Oke. Nah, menurut Taylor, pada interval tutup ini, deret Taylor ini, ya kita tahu deret Taylor untuk E pangkat X atau E pangkat T kan T pangkat N per N faktorial gitu ya. N-nya dari 0 beta terhingga. Dan ini konvergen pada seluruh R gitu. Pada R gitu ya maksudnya. Nggak pakai seluruh. Jadi pada interval tertutup terbatas itu deret ini akan konvergen seragam ke E pangkat min T kuadrat. Nah, karena itu kita dapat menghampiri ini dengan polinom Taylor ini. Nah, sekarang berapa N-nya? Berapa N-nya? Jadi, kita ingin di sini, tadi yang bentuk integral itu kan adalah G epsilon berkonvolusi dengan F. Itu kita ingin hampiri dengan PX, ya, sedemikian sehingga lebih kecil dari delta per 2 ya mestinya ya. Delta per 2. Ya, delta per 2. Ya, untuk setiap X anggota AB khususnya. Nah, sekarang ini adalah integral. Jadi kalau kita tuliskan dia itu integral seper epsilon akar pi dari A-1 sampai B plus 1 E pangkat min X min Y kuadrat per epsilon kuadrat. Sekarang kita kurangi dengan sigma dari 0 sampai N kapital itu. Ini tulisan saya tidak terlalu besar-besar, tapi diketikkan sudah tampak. Jadi yang saya hanya mengulang aja itu. Sebentar. Ya. Kemudian ini dikalikan FY. Ya. Jadi PX-nya bukan, ini bukan PX. Yang saya beri tanda panah ini bukan PX. Ini baru polinom yang nantinya kita pakai untuk menaksir E pangkat ini. Ya. Kemudian, jadi kalau dalam hitungan ini, maka ini yang harus kurang dari, nilai mutlak ini yang harus kurang dari delta per 2. Oke. Ini yang saya maksud tadi bahwa buktinya tidak rinci. Jadi ada bagian yang harus Anda lengkapi. Nah, dengan bayangan bahwa ini yang kita harus
kotret lebih lanjut, N itu dipilih cukup besar. Nah, di situ. Cukup besarnya ya supaya ini terjadi. Supaya ini terjadi. Yang ini terjadi. Tanda seru ini. Ya, ingat di sini F terbatas. Jadi adanya FY itu ya artinya ada M gitu ya. Jadi ada M, lalu ini juga menghampiri ini juga artinya bisa selisihnya kurang dari sebuah bilangan, lalu dia dikalikan M, lebar selangnya itu B min A plus 2, begitu ya. Pokoknya ada konstanta-konstanta yang kemudian kalikan semuanya jadi ada eh, katakanlah ini selisihnya tadi katakanlah apa gamma gitu ya. Jadi B min A plus 2 kali gamma kali M dibagi epsilon per akar pi itu harus kurang dari delta per 2. Bisa kan? Gitu ya. Jadi N-nya dipilih sedemikian itu. Nah, singkat kata pada akhirnya kita dapatkan ini. Nah, lalu P-nya apa? Nah, ini P-nya. Jadi yang saya beri tanda panah ini itu kan kalau di rangkum jadi P-nya ada 1 per epsilon akar pi, ada sigma, ada integral ini, lalu di sini FY-nya ikut. Jadi tentu saja P bergantung pada F. Loh, ini kok ada F, kok ini polinom? Loh iya, F itu kan diketahui. F itu diketahui, ingat ini variabelnya X. Variabelnya X. Jadi ini polinom dalam X. Polinom dalam X tentunya. Ya, dalam X sih polinom ini. Kalau F itu kan diintegralkan, FY diintegralkan, ya tentu saja F berkontribusi pada koefisien dari P ini. Ya apakah kemudian perhitungan ini mudah? Saya katakan ya nggak mudah. Tapi ini secara teori. Jadi ya kalau mau contoh konkret ya F-nya semanan 1 gitu fungsi pulsa jadinya ya. Kalau F-nya semanan 1 udah jelas-jelas jadi polinom. Jadi bayangkan kalau F-nya cuman fungsi begini gitu ya. Wah, ini terlalu mudah, Pak. Tapi kan fungsi seperti ini dihampiri oleh polinom kan ajaib juga gitu kan. Ya? Anda bayangkan polinom yang menghampiri fungsi karakteristik gitu. Paling tidak untuk F ini kalau konkret silakan coba eh, contoh konkret coba kalau F-nya seperti ini. Itu bisa Anda hitung. Jadi polinom kan, jadi jelas. Kalau F-nya bukan ini ya tentu perhitungannya yang akan lumayan sulit ya. Namun sebagai apa namanya bukti ini adalah suatu sebetulnya mohon maaf kok pakai maaf. Sebetulnya kalau ini dibongkar, X min Y per epsilon pangkat 2N dibongkar, kan bisa ya pakai rumus binomial, maka nanti yang tertinggi X pangkat 2N dan seterusnya gitu ya, berkurang pangkatnya. Nah, X pangkat 2N kan bisa keluar dari integral, betul? Kan integralnya terhadap Y. Betul ya, Reinhard? Iya, Pak. Nah, jadi X pangkat 2N keluar. Nah, koefisien X pangkat 2N itu ya
integral yang katakanlah hitung-hitungannya nggak tahu mudah atau sulit itu. Lalu X pangkat 2 n-1 mengandung integral juga dengan ada pengali dari Y dan epsilon dan yang lain ya. Lalu X pangkat 2 n-2 dan seterusnya sampai X pangkat 0. Semua ada rumusnya nantinya. Cuman ini nggak dinyatakan aja. Karena ini teorema yang sudah level dewa ini. Yang enggak juga. Ya, kita cuma mau memastikan ini polinom gitu ya. Iya, ini polinom. Berderajat berapa? Berderajat 2. Tadi n yang terbesarnya adalah n kapital gitu ya. Jadi ketika n-nya n kapital ya itulah yang suku dengan pangkat tertinggi, suku yang memiliki pangkat tertinggi. Begitu. Ada pertanyaan? Itu sudah selesai itu buktinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi ini kejelian Weierstrass ya untuk melihat bahwa ya sebetulnya kalau secara intuisi nggak perlu kejelian begitu juga sih. Fungsi kontinu kayaknya dapat dihampiri oleh polinom deh gitu ya. Tapi persisnya gimana pembuktiannya? Nah, Weierstrass menggunakan identitas hampiran dengan fungsi Gauss sebagai generatornya gitu ya. Jadi zaman-zaman itu kan Gauss, Weierstrass itu abad 18-19 ya. 19 abad 19 saya kira ya. 18 sekian ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, soal ini bisa Anda coba dan yang pertama ini sudah pernah saya berikan contoh yang mirip ya dengan yang pertama ini. Kalau kita punya fungsi V, fungsi karakteristik, ya. Nah, kalau dia dikonvolusikan dengan dirinya sendiri, ini kan jadi ini kita anggap sumbu Y ya. Jadi V karak kita tuliskan dulu rumusnya apa adanya. V. Nah, ini jadi sama dengan apa gitu ya. Nanti begitu. Kalau X-nya kurang dari berapa nih? Yang menjadi titik kritis pertama. Kita melihatnya dari sebelah kiri. Minus 2. Minus 2. Minus 2? Minus 2 ya? Iya. Bukan minus 3. Minus 2 ya? Kalau yang ini enggak. Ya, pertama minus 2. Bener nih, minus 2. Itu lebarnya 2 loh. Jadi kayaknya minus 3 deh. Kalau X-nya bergeser sedikit, itu kan nanti sudah bersentuhan tuh. Bukannya gitu? Oh, maksudnya paling kecilnya iya. Iya, ya kan? Tengahnya Pak, di tengah tadi. Iya, enggak X-nya kan? Ya. Iya, min 3 kalau X yang itu batas kecil. Kan kalau kemarin titik tengah tuh karena itu kan
Tapi apa? Eh, tapi kan kalau X-nya itu jadi titik tengah kan? Bukan. X-nya faktor pergeseran Hmm, ya. iya. Hmm, iya faktor pergeseran. Jadi kan kalau X tiga, Coba-coba. Ini saya juga. kalau X min 3 kan kanannya jadi min 2. Berarti Ya, mungkin betul. Anda betul. Jadi, em, ini VY dengan V min Y kan sama ya. V min Y min X. Jadi bergeser. Hmm, gimana ininya? Kalau X-nya min 2, kalau X min 2 saya tulis di bawah. Kalau X min 2, jadi kita min 2 min Y gitu ya. Min 2 min Y itu ini kan sama dengan V eh, Y plus 2 ya. Karena simetris. Ya, iya. Jadi yang digeser ke kiri sejauh 2 ya. Bentar, saya hapus dulu yang biru ini. Saya hapus. Anda jadi tapi sekarang saya munculkan lagi dengan warna biru muda. VY plus 2 itu hmm, digeser 2 ke kiri. Nah, digeser 2 ke kiri, betul ya, Anda akan punya ini, yang biru ini ya. Gitu ya. iya Pak. Dan ini min 3 memang. Tapi pusatnya adalah min 2. Jadi pusatnya itu eh, penting ya. Dan ini belum, ya baru bersentuhan di titik ujung. Integralnya 0 ya. Iya. Oke, jadi ini suara Reinhard betul kan? Iya Pak, saya. Atau Ovi? Nah, Reinhard. Oke, Reinhardt ya. jadi min 2 itu titik kritis pertama. Nah, berikut termasuk mungkin min 2. Min 2 ke kanan sampai berapa? Mulai ada tuh. Sampai berapa ya? Nol ya. Sampai 0 ya? Ada nol. Iya. Sampai 0. Nanti dari 0 sampai 2. Dua. Nanti dari 2 ke Lebih kanan dari gitu dua. ya. Iya. Eh begitu. Ya, nolnya mau ikut ke sana boleh. Min 2-nya ya itu nggak terlalu penting. Satu titik nilainya nggak terlalu penting. Mau ikut kemana aja. Tapi kalau mau konsisten titik kanan ya ya begitu. Lalu 2 yang di bawah nggak ikut gitu ya. Gitu. Silakan dilengkapi perhitungannya dan gambar kurvanya nanti ya. Gambar kurvanya. Tapi saya sih udah bisa nebak grafiknya akan Segitiga, Pak. jadi gimana? Segitiga. Segitiga ini terus nambah gitu ya. Nambah lalu ke sana 0. Nah, lalu Anda hitung lagi nih. Eh, PR2 tuh udah dikumpulkan tapi belum saya periksa. Ini mungkin PR3 nomor 1 ya. PR3 nomor 1. Oke? Dua-duanya ya Pak. Kuncinya. Dua-duanya ini kan Oke. satu nomor. Iya. Jadi satunya satu A, satu B, atau satu titik I, satu titik I2 gitu ya.
Dicicil aja dulu, nanti dikumpulkannya masih lama ya. Transformasi Fourier ceritanya masih panjang karena kita belum berbicara transformasi Fourier di ruang L2, transformasi Fourier inverse atau inverse dari transformasi Fourier. Itu agenda kita berikutnya. Ini silakan dicoba aja. Kenapa ini menuju 2F tidak menuju F? Ya karena apa coba? Kenapa 2? Karena integralnya nggak satu. Jadi normalisasi itu penting. Ya, teman-teman di statistika tuh ya selalu peluang tuh satu kan gitu ya. Nah ini kalau peluangnya 2 jadinya gini nih gitu kan. Tapi nggak apa-apa kalau buat hitung-hitungan ya nggak apa-apa kalau integralnya integral total si F, integral total total itu kalau bahasa lainnya massa total V, massa total V itu tidak satu ya nggak apa-apa. Tapi jadinya hasilnya jadi seperti ini. Ya, itu sih Anda kotret-kotret aja, eh, hitung-hitungan aja. Siapa tahu nanti ujian ada soal serupa gitu ya. Nah, bocoran. Belum tentu saya pilih juga, cuman Anda perlu berlatih. Nanti kita bahas juga di waktu review tutorial sebelum ujian. Saya stop sharing di sini dan saya akan segera mengakhiri kuliah ini.